Baik, di segmen kali ini kita berdiskusi dengan dua orang para ahli, yaitu Dr. Soleh Arsad dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Langsung saja kita buka diskusinya dengan yang pertama, saya ke Dr. Soleh Arsad dulu. Bagaimana pendapat beliau tentang bahwasannya sejarah itu pasti, dalam artian faktual, sama seperti halnya dengan soal masalah pernasaban. Kan nasab itu juga faktual. Bagaimana menurut Anda? Monggo bisa ditanggapi. Begini, ya saya sependapat dengan Mas Yusuf ya, bahwa sejarah itu ilmu pasti. Artinya kebenarannya itu empirik, menjadi kesepakatan bersama, universal. Kalau memang ilmu nasab ini katakanlah sebagai bagian dari sejarah, berarti kan memang di sejarah itu dikenal dengan diakronik dan sinkronik. Faktual. Diakronik itu pohon sejarah yang dari bawah ke atas. Kalau sinkronik itu dari cabang ke samping. Kita misal bicara soal Ba'alwi atau Isa al-Muhajir atau Ubaidillah atau bahkan Faqih al-Muqaddam. Kalau menggunakan secara sinkronik, kalau versi Kiai Imad kan adalah kita butuh kitab yang sezaman. Oke, ini khas ilmu nasab. Kalau secara sinkronik itu sinkronik dalam konteks ilmu nasab. Kalau sinkronik dalam konteks ilmu sejarah adalah dipaparkan bahwa Ba'alawi atau Ubaidillah ini kalau benar-benar ada, itu hidup di zaman khalifah siapa. Ini adalah sinkronik, disinkronkan dengan kanan kiri. Tidak kemudian bicara soal ansih Ba'alawi dalam konteks pernasaban saja. Waduh, terpotong. Mungkin sinyalnya ya Basori terpotong. Langsung ke Kiai Imad, monggo. Saya ada beberapa hal yang setuju ya dengan Pak Dr. Soleh Basari, terutama bahwa ilmu nasab ini belum mapan. Buktinya dari Syekh Mahdi Rojai sendiri kemarin itu. Kita lihat Syekh Mahdi Rojai itu dia mempunyai kitab namanya Al-Muqibun. Di dalam kitab Al-Muqibun itu, kitab nasab, dia membuat atau dia setuju dengan teori para ahli nasab yang lain bahwa idza abbara an-nasabuna bil jumlatil ismiyati fahada yadullu 'ala al-hasri. Apabila seorang ahli nasab itu menggunakan diksinya jumlah ismiyah, maka ini menunjukkan makna hasr, artinya makna hanya segitu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam narasi. Seperti kalimat fa'aqibuhu min salasati banin, maka anaknya Ahmad itu hanya 3. Itu kalimat hanya, walaupun tidak ada secara harfiah, itu bisa dimaknai demikian di dalam kitab nasab karena menggunakan jumlah ismiyah. Fa'aqibuhu min salasati banin. Itu ada di dalam kitab As-Syajarah Al-Mubarakah. Fa'amma Ahmad bin Isa fa'aqibuhu min salasati banin. Ahmad bin Isa itu anaknya hanya 3. Dan di dalam kitabnya Mahdi Rojai juga Al-Muqibun disebutkan sama, bahwa apabila seorang ahli nasab mencatat nasab, jumlah anak atau jumlah yang berketurunan dengan angka, maka dan kemudian menggunakan jumlah ismiyah, maka anak yang berketurunan atau anaknya itu hanyalah sesuai dengan angka yang disebutkan. Tetapi ketika saya lihat dari penanya di video itu menanyakan itu, bagaimana katanya Syekh kalau seorang mengatakan dengan jumlah ismiyah, katanya itu menunjukkan mana hasr. Sama sekali di dalam terjemahan itu ya, saya tidak tahu apakah dia menjawab atau tidak, tetapi dalam terjemahan itu tidak ditanggapi pertanyaan dari penanya itu. Jadi Syekh Mahdi Rojai sama sekali tidak menanggapi bagaimana dengan teori yang telah ditulis oleh dirinya sendiri di dalam kitab Al-Muqibun. Kalaulah dia konsisten dengan basis teori ilmu nasab, maka sudah selesai bahwa memang tidak ada itu anak lain selain Muhammad, Ali, dan Husain. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi menggunakan jumlah ismiyah.
Dan itu menunjukkan dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya terhadap anak Ahmad bin Isa, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan anaknya yang berketurunan cuma 3. Tidak ada nama Abdullah, tidak ada nama Ubaidillah, apalagi namanya Ubaid. Tetapi kemudian kenapa ketika di dalam kitab yang dia tahqiq sendiri dengan menggunakan jumlah ismiyah, dia mengabaikan teori ahli nasab itu? Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Dr. Soleh Bashari, Direktur Eksekutif CSIIS, adalah benar. Bahwa ilmu nasab secara teori itu belum mapan. Buktinya, orang yang bergelut dalam ilmu nasab sendiri seperti Syekh Mahdi Rajai tidak konsisten dengan teori yang coba dibangun oleh dia sendiri dalam kitabnya Al-Muqibun. Maka sekarang Dr. Soleh, Kang Yusuf Mars, ini sudah ada upaya dari para ahli nasab yang tercerahkan, semacam Khalil bin Ibrahim, kemudian siapa satu lagi, Al-Husaini, itu yang membangun basis dasar ilmu nasab, bukan hanya berdasarkan kajian daripada nasab ansih, tetapi juga berbasis daripada disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, sosiologi, historiografi, bahkan memasukkan DNA sebagai bagian dari variabel yang bisa untuk menjadi basis alasan menetapkan nasab. Ini sudah mulai dibangun. Jadi insya Allah ke depan itu mungkin dengan adanya diskursus nasab Ba'lawi ini, Ba'lawi ini membawa barokah juga, bahwa kemungkinan besar kita akan mengalami revolusi teori ilmu nasab sehingga dia kemudian menjadi teori yang mapan di masa depan. Sehingga segala pengakuan-pengakuan Kang Yusuf Mas yang sebagai anaknya Bapak Presiden Jokowi itu akan dapat dihindari di masa depan. Karena kalau misalnya kita menggunakan anak Pak Jokowi dalam mimpi ini 400 kemudian. Kalau misalnya semacam teori kemarin, Syekh Mahdi Rajai, kita akan diketawakan oleh anak-anak kita di masa depan. Bagaimana sebuah syuhra istifadah hanya membutuhkan 200 tahun, walaupun dia bertentangan dengan dokumen-dokumen sebelumnya, sebelum 200 tahun itu harus diterima. Nah ini sangat tidak masuk dalam logika, logika awam saja tidak masuk ini, apalagi logika filsafat yang bisa untuk diuji di dalam meja ilmiah. Nah, kemudian mengenai alasan daripada Mahdi Rajai yang belum saya sedikit ulas, yaitu tentang bahwa alasan Syekh Mahdi Rajai bahwa jangan kita membayangkan zaman Ubaid itu seperti zaman kita. Apabila ada orang yang lahir di satu belahan bumi hari ini, kemudian bisa dikonfirmasi dengan alat komunikasi di belahan bumi lainnya. Ya, tapi di masa Ubaid itu katanya belum ada alat komunikasi. Jadi bisa jadi Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa yang luput dari catatan. Ya ini tidak masuk logika juga. Kalaulah misal anak-anak lainnya ini tidak dicatat, ini masuk logika. Tapi wong anak lainnya udah dicatat, Muhammad Ali Hussein. Kenapa Ubaid ini tidak bisa dicatat? Kenapa Ubaid ini tidak ada? Oh bisa jadi dia ketika lahir nggak ada orang. Dan sebagainya. Itu asumsi-asumsi yang saya kira sangat mudah sekali untuk dipatahkan. Apalagi dengan menggunakan teori yang sering digunakan oleh ulama Indonesia udah 1 tahun yang lalu. Itu Syekh Mahdi Rajai menggunakan teori itu, seperti adamu dzikri la yadullu ala adamil wujud. Tidak disebutkan, itu tidak menunjukkan, itu tidak ada. Ya itu kan sudah menjadi diskursus kita selama 2 tahun ini, dan sejak munculnya diskursus nasab ini, ulama-ulama Indonesia itu sudah berbicara itu,
Dan saya sudah sampaikan bantahan-bantahan daripada teori itu. Memang ada teori adamul zikri atau adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi juga ada teori al-ilmu bi'adamid dalili dalilun. Pengetahuan seseorang tentang tiadanya dalil adalah dalil untuk mengatakan bahwa madlul itu memang tidak ada. Ketika sekarang Dr. Kiai Haji Ubaidillah Ar-Rambani Al-Mutamakkini ini tidak ada di sini pada podcast kita kali ini tidak menunjukkan Dr. Kiai Ubaidillah ini tidak ada. Kenapa kita bisa memastikan seorang Dr. Kiai Haji Ubaidillah ini ada walaupun hari ini atau malam hari ini tidak ditemukan? Karena ada korina bahwa pernah muncul di pada suka menunjukkan ini orangnya historis, orangnya ada gitu. Karena ada korina-korina, saya pernah dibel oleh Kiai Ubed, saya juga pernah nonton Kiai Ubed menangis di pada suka TV, ketika ada orang tua yang marahin anaknya, Kiai Ubed merasa dia marahin pada Kiai Ubed kan, itu itu adalah korina yang menunjukkan Kiai Ubed ini ada orangnya. Nah, kalau misalnya Ubed yang sana ya. Kalau tadi Ubed Al-Mutamakkini. Kalau ini Ubed katanya yang anaknya Ahmad bin Isa. Kenapa tidak disebutkan sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Tidak disebutkan di dalam kitab itu bukan berarti menunjukkan orangnya tidak ada eksis sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Tidak bisa itu. Itu pasti tidak ada. Itu pasti bukan anaknya Ahmad bin Isa. Kenapa? Sama sekali tidak ada qarinatun wadihatun tadullu ala dzalik. Tidak ada qarina sedikit pun yang jelas menunjukkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada sama sekali.